Jadi kemarin kita masuk sampai di sini kalau nggak salah. 5. Saya masuk ke layar ya, layar presentasi saya ya. Ya. Ini layar room kita. Ini dia ya. Tiga kendala manajemen proyek: time goal, scope goal, cost goal ya. Ini gambarnya. Ini menyatu dalam suatu gambar diagram, di mana ini harus diakselerasikan atau dikondisikan biar tidak menjadi kendala dalam penyelesaian suatu proyek. Jadi kayak gini dibuat gambar ya. Ini kemarin pengertian manajemen proyek ini udah ya. Kerangka kerja manajemen proyek ya. Ini ada, nanti ini file ini saya bagi di grup nanti ya, bisa kalian baca nanti, kalian lihat. Stakeholder, kebutuhan stakeholder dan ekspektasi. Scope manajemen, manajemen scope, maksudnya apa? Maksudnya scope itu apa kemarin? Apa aja pekerjaan yang dilakukan di dalam proyek itu scope ya. Kemudian time management, waktu, manajemen waktu. Jadi waktu itu harus dibagi antara skop kerjaan di dalam proyek. Kemudian cost management, manajemen biaya. Jadi di dalam mengerjakan proyek itu berapa kira-kira biaya yang dibutuhkan, dan dibagi per skop, biar nanti satu skop kerja baru selesai biaya udah menipis, itu menjadi masalah. Kemudian manajemen quality. Manajemen quality adalah manajemen kualitas. Seperti apa kualitas dari produk yang akan dihasilkan. Makanya harus dipikirkan betul-betul, dianalisa betul-betul apa yang alat-alat yang kita gunakan di dalam membuat perangkat lunak. Apa software bahasa pemrogramannya. Jangan nanti kita karena ingin mendapatkan kualitas murah, kita beli bahasa pemrograman yang free ya, dan bisa banyak ditembus orang. Nah, jangan, biarlah bayar beli bahasa pemrogramannya ya. Kemudian diintegrasikan dengan manajemen sumber daya manusia, manajemen komunikasi, manajemen risiko, dan manajemen procurement ya. Ini ya gambarnya ya. Oh, ini juga ada penjelasan di bawah. Ya. Stakeholder, apa itu stakeholder? Ini ada di sini stakeholder.
itu adalah orang yang mempunyai proyek. Proyek didelegasikan ke manajer proyek. Ya. Kemudian manajer proyek mengelola proyek tersebut. Pengelolaan yang dilakukan proyek itu meliputi manajemen skop, manajemen waktu, manajemen biaya ya. Masih ada yang masuk ya. Manajemen waktu, manajemen biaya, kemudian manajemen kualitas, kemudian manajemen sumber daya manusia, maksudnya pekerjanya ya yang terlibat. Kemudian manajemen komunikasi, bagaimana komunikasi antar bagian dalam proyek itu tercipta secara harmonis. Jangan sampai ada pertengkaran antara orang yang terlibat dalam proyek tersebut. Kemudian manajemen risiko. Seperti apa manajemen risiko? Manajemen risiko ini adalah salah satu upaya untuk antisipasi terhadap hal-hal yang menghambat kinerja dalam proses pembuatan proyek. Apa contohnya? Kita harus melebihkan, misalnya programmer yang bekerja di dalam apa itu, kita harus bagi bagian-bagian kerjanya. Karena kalau sakit satu bisa menghandle oleh yang lain. Jangan terlalu diporsir, itu risiko. Ya. Itu salah satu contoh. Kemudian manajemen kebutuhan, procurement kebutuhan. Apa-apa aja yang dibutuhkan dalam proses pembuatan proyek perangkat lunak ini. Ya. Enggak hanya perangkat lunak dan keras aja, semuanya harus disediakan. Kalau seandainya proyek itu melibatkan bagian-bagian yang terpisah jauh, tentunya ada nanti kita antisipasi di situ, kendaraan ya, kemudian alat-alat komunikasi atau pulsa untuk para pekerja itu, itu harus antisipasi atau disediakan semuanya, biar nanti ini kenapa kerjaan kamu nggak selesai, ini saya butuh ini dari Sianu tapi pas ditelepon nggak diangkat. Itu harus diantisipasi seperti itu ya. Penerapan tool, teknik dan metode yang diterapkan pada pengelolaan proyek di atas untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Maksudnya apa ini? Penerapan tool, apa-apa aja yang kita gunakan di dalam membuat proyek. Tentunya di sini kalau kita bicara perangkat lunak, tentunya adalah bahasa pemrograman, komputernya, sistem operasinya, ya, sistem operasinya sama perangkat keras komputernya, hardwarenya harus selaras semuanya, ya. Jangan nanti kita gunakan, kalau dulu ada generasi komputernya Pentium 1, Pentium 2. Jangan nanti kita gunakan komputer Pentium 2, kita masukkan bahasa pemrograman yang harusnya dia berjalan di Pentium 4 atau Pentium 5. Nanti terkendala, ya, error dalam pengerjaannya. Itu harus disesuaikan.
Kemudian teknik. Teknik ini adalah mekanisme ya dalam mengerjakan proyek tersebut. Apa-apa aja yang langkah-langkah yang pertama, kedua. Tentu yang pertama adalah instalasi biasanya ya, jaringan dan lain sebagainya. Kemudian secara spesifiknya teknik membuat programnya, sintaksisnya, apa istilahnya tuh, algoritmanya ya. Nah, semua itu harus diketahui oleh manajer proyek ya, walaupun nggak secara detail tapi dia harus tahu teknik dan metode sama ya. Ya. Jadi itu maksudnya gambar-gambar ini ya, tool and teknik ini satu penting. Kemudian fokus manajemen proyek. Manajemen proyek yang efektif itu berfokus pada 4P. Yang pertama, people. People ini bahasa Inggris ya. Atau manusia. Yaitu elemen terpenting dalam keberhasilan suatu proyek yang harus dikelola untuk melakukan kerja secara efektif ya. Jadi sebelum merekrut orang-orang yang terlibat di dalam proyek ini, seorang manajer proyek harus mempertimbangkan skill orang-orang yang akan terlibat ya. Misalnya kita mau butuh tenaga pemasangan jaringan. Nah, memang ahli dia harus ya. Kemudian kita butuh programmer karena kita menggunakan bahasa pemrograman web dengan PHP misalnya kan. Ya memang yang kita cari itu adalah programmer PHP. Jangan programmer bahasa lain, karena secara umum tidak ada manusia programmer nih yang memang ahli dalam semua bahasa pemrograman, itu tidak ada. Pasti ada yang menonjol dari programmer. Misalnya si A, dia bisa bikin web, bisa pemrograman desktop dengan bahasa pemrograman Visual Basic misalnya. Dan dia juga bisa dengan pemrograman Java ya, atau Android. Dari bahasa 4 pemrograman yang biasa dia kuasai, yang bisa dia kerjakan, pasti ada salah satu yang betul-betul dia kuasai. Jadi seorang manajer proyek harus tahu yang ini, yang mana yang betul-betul dia kuasai ya. Kalau perlu sebelum direkrut ya jadikan testing ya. Itu contohnya ya. Kemudian untuk orang-orang yang terlibat dalam keuangan itu harus tapi yang ini tidak terlalu apalah ya. Yang apa tuh, yang terlalu penting itu adalah manusia yang terlibat di dalam skop pengerjaan yang inti, yaitu pemasangan, instalasi, dan juga coding ya, atau pemrograman. Tuh. Yang kedua adalah produk. Jadi manajemen proyek ini fokus kepada produk ya. Masih ada yang mau masuk? Produk yang dihasilkan, perangkat lunak yang dihasilkan itu seperti apa ya. Nah, ini harus diketahui secara detail oleh seorang manajer proyek ya. Untuk apa produk perangkat lunak ini? Biasanya apa produk dari perangkat lunak ini?
Perangkat lunak ini biasanya adalah informasi. Informasi itu untuk siapa, dari siapa, dan kepada siapa. Biasanya informasi itu tergantung kepada konteks project itu, perangkat lunak itu. Sebagai contoh, misalnya kita membuat perangkat lunak tentang rekam medis di rumah sakit. Tentunya informasi itu untuk bagian manajemen, ya, manajemen rumah sakit, laporan-laporan, dan juga kepada keluarga pasien, ya, dan lain sebagainya, dan juga perawat yang menghandle. Contohnya seperti itu, ya. Kemudian tidak hanya itu aja, perangkat lunak ini supaya bagus, apa yang harus digunakan alat untuk bikinnya. Di sini juga nih, ya, tentunya yang tadi itu bahasa pemrograman, ya, harus kita sesuaikan antara hardware yang kita gunakan dengan bahasa pemrograman yang akan kita gunakan. Jangan nanti hardware-nya terlalu tinggi, kemudian bahasa pemrogramannya rendah dari itu, ya. Apa contohnya? Misalnya hardware kita beli itu komputernya Pentium Core i7, dan OS-nya Windows 11. Kita gunakan bahasa pemrograman yang di bawah itu. Kalau dulu zaman saya tuh ada bahasa pemrograman Foxbase namanya, ya. Ada apa lagi? Basic. Tampilannya hitam, kedip-kedip. Nah, jangan itu bahasa pemrograman kayak gitu itu digunakan pada komputer-komputer era dulu. Nah, jangan, ya. Atau kita gunakan produk Visual Basic 6, itu masih jauh juga itu, ya, masih di bawah itu. Paling tidak digunakanlah bahasa pemrograman Visual Basic Net 2010 dan lain sebagainya. Kemudian gunakan DBMS SQL Server 2008 atau 2010. Jangan yang gratisan kayak MySQL, ya. Sebenarnya bagus sih MySQL itu, cuman karena gratisan tuh siapa tahu bisa dilakukan penyusupan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, ya. Biarlah termahal sedikit daripada nanti informasinya itu jebol oleh orang lain, ya. Kemudian proses. Apa itu proses? Aktivitas kerangka kerja dalam pengembangan perangkat. Jadi harus dipantau betul-betul oleh seorang manajer aktivitas kerja di dalam pengembangan, ya. Misalnya hari ini harus selesai sampai di sini, hari ini harus selesai modul ini, ya. Kenapa? Karena seorang manajer proyek harus kejar target. Sama kayak proyek-proyek yang lain tuh, kayak proyek jalan di PU tuh misalnya kan. Nah, mereka kan punya tengah waktu juga, sama dengan itu. Yang keempat, fokusnya ke proyek, kinerja. Seluruh proses yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu produk. Apa aja proses yang dibutuhkan dalam menghasilkan produk itu? Baik bagian administrasinya, ya, dukungan dari luarnya, bagian surat menyurat dan lain sebagainya, kontrak kerjanya antara pengelola, antara vendor proyek ini dengan stakeholder pemilik proyek ini, itu harus dikuasai oleh
seorang manajer proyek ya. Jadi itu ya fokus manajemen proyek. Selanjutnya people. Ini people ya. Apa-apa aja. Pemimpin tim. Pemimpin tim harus memiliki keterampilan. Jadi dalam proyek ini ada tim-tim yang dibentuk. Tim perangkat lunak, tim hardware misalnya ya. Masih ada yang masuk ya. Nah, secara umum harus memiliki kemampuan seperti yang di bawah ini. Pertama, mampu memotivasi. Jadi dia bisa memotivasi bawahannya ya. Jangan sampai patah semangat bawahannya. Harus semangat. Makanya pemimpin tim ini nggak boleh jangan mengedepankan ego aja, mau marah-marah aja ya. Itu kadang kan bisa mematahkan semangat bawahan. Ada saatnya marah kalau memang bawahannya itu udah keterlaluan, dan ada juga saatnya memberi semangat atau pujian dan lain sebagainya ya. Yang selanjutnya mampu berorganisasi. Nah, ilmu berorganisasi itu seharusnya ada pada seorang pemimpin. Kemudian mampu mendorong keluarnya ide-ide baru. Apa contohnya? Bikin laporan seperti ini yang diuntukkan untuk ini. Kalau dia punya ide dengan format yang berbeda dari yang ada yang disusun, kalau memang itu bagus, itu kan nggak bagus itu ya. Kalau memang yang ide dia, ini laporannya bukan seperti ini bos, katanya kan, itu harus kita apresiasi ya, berikan kesempatan bagi bawahannya. Kenapa? Karena kalau laporan yang dihasilkan oleh seseorang itu bagus, simple, dan tercakup, memenuhi kebutuhan dia yang penggunanya, tentu mereka akan senang, dan itu yang akan membuat mereka sukses dalam kerjaannya. Kemudian mampu menganalisa masalah teknis atau manajemen mencari penyelesaian masalah. Jadi dia harus memiliki pengetahuan problem solving. Apa masalah yang terjadi, yang dia harus tahu bagaimana solusinya. Makanya harus diantisipasi sejak awal. Selanjutnya mampu menjadi manajer. Itu juga ngatur ya. Mampu menghargai kerja, mampu mengenali. Ini tak kali tidak sampai pulang. Ya, kita lanjut aja. Selanjutnya tadi pemimpin tim, yang kedua tim perangkat lunak. Yang harus dipertimbangkan dalam merencanakan struktur tim perangkat lunak. Yang pertama, kesulitan masalah yang harus dipecahkan. Di mana yang berat kerjanya ya. Kemudian ukuran program yang dihasilkan. Seberapa besar program itu yang dihasilkan. Tentu ini berkaitan dengan bahasa pemrograman. Biasanya yang kecil itu program itu ukurannya itu web ya. Jadi kalau udah desktop base kayak Visual Basic Net, Visual apa lagi, C# ya, C++ yang berbasis desktop itu biasanya besar. Tapi walaupun besar, kita juga harus melihat komputer yang akan digunakan untuk menjalankan program. Kalau memang handal programnya dan komputernya mendukung,
ya nggak bersalah. Jadi ini harus dipertimbangkan. Kemudian waktu di mana tim akan mengerjakan bersama-sama, di mana pengerjaan perangkat lunak ini dikerjakan dan bisa dikerjakan bersama-sama. Ini harus dibicarakan. Kemudian masalah yang dapat dimodularisasi. Maksudnya apa? Masalah dalam menangani perangkat lunak itu kan adalah pemecahan masalah ya. Perangkat lunak itu kan untuk memecahkan masalah. Jadi pemecahan masalah itu bisa dibagi-bagi. Itu maksudnya dimodularisasi. Ya. Misalnya seperti apa? Untuk pelaporan ini bisa kita arahkan ke bagian ini nanti, ya. Bagian ini di dalam proses apa? Itu maksudnya dimodularisasi. Jangan terfokus pembuatan laporan atau mengerjakan ini pada satu bagian aja. Ya. Itu nanti bisa menimbulkan cekcok ya, atau konflik. Makanya harus dibagi-bagi. Itu maksudnya dimodularisasi. Kemudian kualitas dan keandalan sistem yang akan dibangun. Ini masalah kualitas ini bicara tentang pengalaman. Kita harus belajar dari orang-orang yang lebih senior ya dalam membuat proyek. Misalnya vendor itu mereka biasa menggunakan bahasa ini ya. Itu harus bahasa pemrograman ini ya. Dan DBMS-nya ini. Kalau yang handal, tapi biasanya yang bagus dan handal itu kan berbayar ya. Kemudian kepastian tanggal pengiriman. Kapan selesainya dan kapan akan dikirim proyek ya, hasilnya ini. Itu harus disesuaikan dengan tim yang ada. Kira-kira mampu enggak dengan sejumlah ini anggotanya, dengan kemampuan skillnya seperti ini, bisa nggak kira-kira selesai sampai tanggal sekian. Itu contohnya ya. Kemudian komunikasi dalam tim. Komunikasi dalam tim, bagaimana tim itu bekerja enjoy, jangan tegang hendaknya ya, ada canda tawanya misalnya kan, biar lancar semuanya ya. Itu contohnya, itu strategi ya. Yang tadi people, yang kedua produk ya. Produk dari MPPL ini, yang pertama cakupan perangkat lunak. Apa cakupannya? Yang pertama konteks. Apa konteks dari perangkat lunak kita? Konteksnya apa sebetulnya? Konteks ini adalah, boleh dikatakan judulnya ya. Apa judul dari perangkat lunak kita dan untuk apa? Itu konteks. Apa contohnya? Contohnya sistem informasi penggajian karyawan. Ya, penggajian karyawan itulah konteks. Jadi fokus kepada bagaimana membuat sistem yang akan menghandle penggajian karyawan di suatu perusahaan. Ya. Dan dikaji dan dianalisa stakeholder yang terlibat di dalam. Ya. Ada sumber daya manusianya, bagian SDM, ada bagian keuangan, dan juga ada karyawannya. Ya, itu konteks. Atau sistem informasi akademik, ya memang bagian akademik aja nanti ya, walaupun ada nanti bagian-bagian tertentu, tapi yang memang terlibat di dalam bagian akademik itu ya. Jangan nanti konteksnya sistem informasi akademik, tapi ada pula input untuk yang tidak ada kaitannya dengan itu ya.
input nama CS yang bekerja di ruang ini. Contohnya ya, itu kan nggak ada hubungannya. Itu makanya harus kemudian sasaran informasi. Sasaran informasi ini laporan-laporan yang dihasilkan dari perangkat lunak itu untuk siapa aja. Kalau sistem informasi akademik, sasaran informasinya apa? Tentunya bagian manajemen ya, ketua prodi. Contohnya nih. Kemudian sama mahasiswa untuk KRS dan KHS. Kan itu hasilnya nanti. Kemudian dosen. Kemudian juga kalau perlu rektor ya, seperti apa jumlah mahasiswa dan lain sebagainya, yang aktif dan tidak aktif berapa orang, perlu itu ya. Kemudian fungsi dan kinerja. Apa fungsi dari perangkat lunak ini? Fungsinya tentunya mempermudah kerja dari operator perangkat lunak ya. Itu secara umum itu ya fungsinya, untuk kemudahan. Kemudian dekomposisi masalah. Dekomposisi masalah dilakukan pada fungsionalitas dan isi proses yang akan digunakan. Ini maksudnya dekomposisi masalah ini pembagian kerja sebetulnya, biar semuanya tercapai. Itu maksudnya dekomposisi masalah. Jadi si A ini prodi, ini kerjanya, itu kan membagi-bagi kinerja ya. Ada yang masuk ya, secara umum itu tuh ya maksudnya. Yang ketiga proses. Nah, tim proyek harus memutulkan model proses yang sesuai untuk pelanggan dan orang yang akan melakukan pekerjaan itu. Kemudian karakteristik produk, kemudian lingkungan proyek. Seperti apa model proses yang akan dibentuk di dalam proyek. Jadi biasanya nih proses ini digambarkan oleh tim MPPNI dalam bentuk diagram ya. Jadi yang dalam bentuk proyek proses ini harus dibuatkan gambarannya ya. Kemudian karakteristik produk, seperti apa produk ya, bagaimana cara menjalankan. Kemudian lingkungan proyek, seperti apa lingkungan di dalam proyek itu tersebut, harus dipertimbangkan juga ya. Jangan proyek itu terletak dikerjakan di tempat yang kira-kira orangnya acuh, karena memang harus butuh orang itu maksudnya ya. Kemudian yang keempat, proyek itu sendiri memerlukan koordinasi perpaduan antara sumber daya manusia, teknik, perlengkap. Sumber daya manusia sudah jelas ya, pekerja tadi yang terlibat ya, apakah mereka tadi dalam instalasi jaringan, pembuatan perangkat lunaknya, bagian keuangannya dan lain sebagainya. Itu SDM. Teknik, bagaimana teknik pengerjaannya, apa yang dikerjakan dahulu ya, itu teknik. Perlengkapan dan peralatan. Perlengkapan dan peralatan itu adalah senjata yang akan yang digunakan. Kalau dalam perang itu senjatanya ya. Ini enggak
apa-apa aja yang dibutuhkan dalam menggarap proyek langkah tunai. Kemudian administratif, administrasinya, bagian surat menyuratnya. Tentunya ini akan terlibat di sini pihak-pihak luar, izin dan lain sebagainya ya. Makanya itu maksudnya administratif, izin dari pihak pemerintah kalau ini proyek. Kemudian dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk pencairan kan administratif. Yang selanjutnya keuangan, ini pendanaan. Kalau nggak ada uang gimana mau kerja, kan gitu. Dari mana sumber keuangan proyek? Ya, apalagi proyek nasional itu adalah proyek mahal ya. Ya. Walaupun sebetulnya nggak ada proyek ini yang murah, tapi proyek nasional ini jauh lebih mahal lagi. Karena nggak hanya perangkatnya aja yang mahal, ilmunya juga mahal. Selanjutnya bidang pengetahuan manajemen proyek. Nah, jadi bidang pengetahuan manajemen proyek ini adalah pengetahuan atau kompetensi yang harus dikembangkan oleh seorang manajer proyek. Jadi ada 4 inti bidang pengetahuan manajemen proyek ini yang akan menentukan tujuan proyek itu bisa tercapai. Ini udah disinggung juga tadi ya. Yang pertama manajemen cakupan, kemudian manajemen waktu, kemudian manajemen biaya, kemudian manajemen kualitas. Bidang pengetahuan manajemen proyek, lanjutan 4 bidang pengetahuan yang memfasilitasi pencapaian tujuan proyek, SDM ya, kemudian manajemen komunikasi, kemudian manajemen risiko, kemudian manajemen pengadaan kebutuhan yang procurement manajemen. Itu nampak tadi di bagian tadi ya. Satu bidang ini penting juga di bawah nih, yaitu manajemen integrasi. Ini tapi ini enggak tapi ini ada juga. Manajemen integrasi. Kemudian selanjutnya siklus hidup proyek. Siklus hidup proyek suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana sebuah proyek itu direncanakan, dikontrol, dan diawasi sejak proyek disepakati untuk dikerjakan hingga tujuan akhir proyek tercapai. Jadi ada tahapan-tahapannya. Jadi dalam tahapan proyek ini ada di sini yang pertama siklus proyek itu adalah tahap inisiasi. Ini tahap awal, mengenal lingkungan proyek, lingkungan tempat hasil proyek itu akan digunakan. Tentunya ini berkait dengan instansi yang menggunakan perangkat lunak. Kemudian kesepakatan apa-apa yang dikerjakan. Kemudian juga ditengok di sini permasalahan yang akan diselesaikan dan yang akan diidentifikasi. Kemudian juga di sini apa-apa aja solusi dari untuk menyelesaikan masalah yang telah didefinisikan dan diidentifikasi tersebut. Ini di sini ya. Kemudian tahap perencanaan. Tahap perencanaan ini perencanaan kerja ya. Ini disusun oleh manajer proyek. Pada tahap ini dokumen perencanaan akan disusun secara terperinci sebagai panduan bagi tim proyek selama kegiatan proyek berlangsung. Ya. Aktivitas yang akan dilakukan dalam tahap ini dokumentasi project plan ya, rencana proyek, resource plan, rencana sumber daya, financial plan, rencana keuangan, risk plan, rencana risiko ya, asset plan ini apa nih, kerjasama ya, communication plan,
rencana komunikasi, procurement plan, rencana kebutuhan, kontrak supplier, hubungan dengan orang yang masuk kebutuhan dalam proyek, dan performance review, review dari kinerja, performance, bagaimana penilaian, itu maksudnya yang terakhir. Tahap eksekusi. Tahap eksekusi ini tahap dimulainya suatu proyek. Kalau kita lihat ini apa-apa aja tahapnya, mana mulainya. Sudah mulai bekerja orang tim proyek, itu maksudnya ya. Itu tahap eksekusi secara gamblangnya itu ya. Misalnya udah mulai masang jaringan, yang bagian software udah bekerja, bagian pemrograman udah mulai ngoding ya. Itu tahap eksekusi. Tahap pengontrolan. Tahap pengontrolan ini adalah setelah produk dihasilkan, bagaimana produk itu sesuai enggak dengan kebutuhan ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tahap pengontrolan ini kontrol terhadap kegiatan proyek ya. Kontrol ya. Dalam proses itu dikontrol juga rupanya ya. Kemudian estimasi, apakah sesuai biaya dengan kinerja kerja orang itu. Kemudian apakah ada masukan dari pengguna produk nanti, maunya seperti ini, apakah perlu diperbarui itu atau tidak. Kita pengontrolan lah ya. Tahap penutupan ya. Hasil akhir dari aktivitas proyek diserahkan, dokumentasinya diserahkan kepada pelanggan, hubungan dengan supplier diakhiri, tim proyek dibubarkan, dan memberikan laporan kepada semua stakeholder yang menyatakan bahwa proyek selesai. Tahap ini tahap akhir ya, bahwa proyek sudah selesai, sudah diserahkan ya. Kemudian hubungan dengan supplier itu maksudnya yang bagian supplier ini termasuk ya, masuk kebutuhan. Jangan sampai ada hutang piutang, itu maksudnya diakhiri itu, jadi selesai hutang semua. Kan ujung-ujungnya kan duit nih kan. Kalau supplier ini dia memberikan kita alat-alat, tentu dibeli, jangan sampai nanti menimbulkan hutang. Itu maksudnya. Proyek dibubarkan, artinya kerjaan kalian sudah selesai, berikan laporan semua stakeholder. Ada laporannya. Karena kalau nggak ada laporan, kalau pemerintah nih terindikasi nanti korupsi, harus jelas ya. Jadi itu ya, lebih kurang ini sampai habis yang soal habis. Jadi itu ya kira-kira pengantar dari proyek juga. Jadi ada tadi manajemen ya, dan lain sebagainya. Saya rasa itu aja ya. Ini saya stop dulu. Saya takutnya udah habis pula. Sampai di situ ada pertanyaan. Kita jumlah yang hadir hari ini lebih kurang 20 orang ya. 20 orang. 19 orang ya. Karena saya masuk. Sampai di situ ada yang perlu ditanyakan untuk sekedar pengantar? Enggak, Pak. Kalau enggak ada, ini akan saya share di materi ini akan saya share. Yang pertama, presentasinya saya share di grup. Kemudian video pemaparan saya ini akan saya share di
channel YouTube saya ya. Bagi yang nggak hadir hari ini, tolong mampir ke channel YouTube saya, dibuat komentar di bawah kalau Anda sudah menyimak video pemaparan saya di YouTube ya. Artinya walaupun tidak kamu simak di room Google Meet ini, kamu simak di channel YouTube ya. Bisa dipahami ya? Jadi kira-kira itu aja untuk pertemuan hari ini. Kalau nggak ada pertanyaan, room ini kita tutup. Saya tutup dengan membacakan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.